Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenang kembali almarhum Kiai Haji Ahmad Muzammil. Saya sebagai orang biasa dan sebagai masyarakat kebanyakan tentunya terkejut dan merasa kehilangan akan wafatnya almarhum Kiai Haji Ahmad Muzammil. Sejak kami masih tinggal di Pundong Bantul, kami sudah mengenal nama beliau karena beliau kebetulan juga sering mengisi di masjid kami. Setelah kami pindah di Kabupaten Gunung Kidul, kami suatu ketika membaca surat kabar Kedaulatan Rakyat yang di sana mengabarkan bahwa Lembaga Ba'tsul Masail Nahdlatul Ulama Cabang Bantul akan mengadakan pertemuan rutin Ba'tsul Masail yang ketika itu bertempat di Pondok Pesantren almarhum Kiai Mawardi Piungan. Nah, ketika itu kami pun berupaya datang dan alhamdulillah kami bisa bertemu dengan para kiai termasuk almarhum Kiai Haji Ahmad Muzammil. Ketika ketemu kami banyak bertanya dan berbincang dengan beliau. Dan alhamdulillah meskipun bukan level kami, bukan dosis kami, sejak saat itu kami secara rutin bisa mengikuti kegiatan Ba'tsul Masail LBMNU Cabang Bantul. Hingga suatu ketika, alhamdulillah, meskipun kami tinggal di Gunung Kidul, karena kami sering mengikuti meskipun hanya sebagai mustami'in saja, alhamdulillah para kiai memberikan izin untuk bertempat di tempat kami, sehingga Ba'tsul Masail LBMNU Bantul ketika itu untuk pertama kali bertempat di Kabupaten Gunung Kidul. Alhamdulillah beliau juga hadir dan memimpin Ba'tsul Masail ketika itu. Sejak itu komunikasi kami sebagai masyarakat terhadap beliau alhamdulillah lancar. Kadang di hari lebaran kami sowan, ataupun juga kadang via WA ataupun juga Facebook, karena kebetulan beliau memang orangnya supel dan ramah. Meskipun dengan orang seperti kami, beliau tetap kerso melayani. Di kesempatan lain, ketika beliau menghadiri sebuah acara pengajian dan memberikan ma'idhah hasanah dalam walimatul urs di Kecamatan Pelayan Gunung Kidul, secara kebetulan Allah mempertemukan kami di sebuah traffic light. Kami sempat melihat ada plat mobil yang bagi kami tidak asing lagi. Ternyata itu adalah mobil beliau. Ketika lampu hijau, kami pun segera mengikuti di belakangnya. Nah, pada traffic light berikutnya, kami sempat berjajar dengan mobil beliau, kemudian kami sapa, kami toleh. Dan ternyata benar, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Muzammil. Jendela dibuka dan spontan beliau berkata, "Aku mau mampir di rumahmu. Aku mau numpang sholat di rumahmu." Masya Allah, betapa bahagianya beliau berkenan tindak rawuh di gubuk kami dan sholat di tempat kami. Alhamdulillah. Yang masih saya ingat ketika pertemuan itu, beliau mengatakan, "Saya kesini
tidak saya rencanakan. Situ juga tidak punya rencana ataupun tidak tahu kalau saya akan datang ke sini. Ini semata Allah yang mempertemukan kita. Di kenangan berikutnya adalah ketika beliau sedang bersama Kiai Kanjeng dan Cak Nun pergi ke Sulawesi, ke Palu kalau nggak salah. Ketika itu pas hari ulang tahun anak saya, kemudian saya buat status di Facebook, dan tak disangka, alhamdulillah, beliau berkenan memberi komentar dan doa untuk anak saya. Pemirsa bisa bayangkan, kalau saya sebagai orang biasa, masyarakat kebanyakan, kok ada kiai yang berkenan menyapa, mendoakan. Masya Allah, betapa bahagianya hati ini. Kenangan berikutnya adalah ketika di UIN Sunan Kalijogo diadakan acara bedah buku karya penulis Ali Sodikin. Yang dibedah adalah buku Muhammadiyah itu NU. Ketika itu almarhum mewakili dari Nahdlatul Ulama. Di hari setelah itu, kebetulan tetangga yang ada di Pundong ada yang meninggal. Kami pun takziah. Tanpa sengaja kami bertemu dengan beliau. Tak kami sangka ternyata beliau ketika berada di UIN Sunan Kalijaga ketika membedah buku, ternyata beliau tahu kalau saya datang di situ. Sehingga ketika itu beliau menyapa, bagaimana pertemuan kemarin ketika di UIN dan sebagainya. Masya Allah, bahagianya rasanya hati ini. Saya syukuri, alhamdulillah, tersanjung beliau mengenal kami. Kenangan berikutnya adalah kami sering men-share ketika beliau sedang siaran langsung atau live streaming. Kami mohon izin paten, kemudian kami share ke grup-grup Facebook dan sebagainya. Itulah di antara kenangan yang sempat kami dapatkan. Termasuk juga ketika kami sowan, ketika beliau sudah tidak menjabat sebagai ketua LBM. Kemudian kami bertanya, terus sekarang gimana Kiai? Beliau menjawab, saya merasa kalau di luar struktural justru semakin banyak bisa saya lakukan. Yang jelas banyak yang bisa kami dapatkan dari almarhum Kiai Haji Ahmad Muzamil, yang tentunya bermanfaat. Dan semoga apa yang beliau lakukan selama ini, kebaikan beliau selama ini, menjadi jariah buat beliau. Akhirnya kita berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la takhrimna ajrahu wa la taqtimna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.